warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Oke teman-teman, jangan lupa tonton, like, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Nah teman-teman, udah lama juga aku sekitar 2 mingguan gak upload video ya, dikarenakan memang pada awal-awal kehamilan ini aku agak sedikit terganggu dengan mual muntah, sehingga ngebuat aku jadi kayak males buat ngapa-ngapain gitu ya. Jadi mual muntahnya sampai sekarang di usia kehamilan aku 5 bulan ya, makanya badan aku nih udah mulai melebar gitu ya, tapi aku udah mulai makin bulat, udah dasarnya gemuk gitu ya, tambah hamil ya jadi tambah gemuk. Oke teman-teman, nah kali ini aku mau ngebahas tentang perlengketan plasenta. Pastinya teman-teman semua udah sering denger dong, kayak misalnya ibu-ibu gosip nih, aku dulu pas lahirannya malah diuak-uak loh, diuak-uak gitulah, tangannya dimasukin ke dalam, ngambil plasentanya dimasukin ke dalam karena dia nggak lahir-lahir atau nggak keluar-keluar. Nah itu kenapa? Kalian harus tahu ya gitu. Oke, nah di sini aku langsung ke bahasan aja biar durasinya nggak terlalu lama. Jadi plasenta itu normalnya itu memang berada di dinding rahim endometrium atau di dalam rahim. Nah, dia itu akan keluar dengan sendirinya setelah 30 menit bayi lahir gitu, atau dia akan lepas dengan sendirinya setelah bayi lahir. Nah, setelah bayi lahir itu 1 menit kemudian akan disuntikan oksitosin. Nah, suntik oksitosin itu fungsinya untuk meningkatkan kontraksi di dalam rahim. Nah, kontraksi itu berguna untuk mengeluarkan si plasenta. Oke, nah itu plasenta yang normal ya. Nah, kalau misalnya plasenta yang tidak normal itu ada 3 ya. Yang pertama itu plasenta akreta. Plasenta akreta itu sama, menempel di dinding rahim atau di endometrium, tapi dia menempelnya agak terlalu dalam, tapi nggak tembus ke otot rahim, tapi agak terlalu dalam sehingga dia akan sulit lahir gitu ya si plasentanya, meskipun kita sudah suntik oksitosin. Nah yang kedua itu ada inkreta, plasenta inkreta. Inkreta itu yaitu plasenta yang sama-sama menempel di dinding rahim, tapi dia sudah menembus otot rahim. Motor ya, berisik. Sorry, menembus otot rahim sehingga pelepasannya pun akan sedikit sulit. Nah, kemudian yang ketiga itu akreta, inkreta, prekerta atau apa gitu ya, aku agak sulit nyebutnya. Nah itu kalau itu sudah menembus dinding rahim, otot rahim, dan kemudian bisa saja menempel kepada organ lainnya seperti kandung kemih, sehingga itu sangat sulit terjadi pelepasan meskipun kita sudah suntik oksitosin atau kita penanganan dengan lainnya. Nah lanjut kita ke penanganannya. Kalau misalnya terjadi plasenta yang abnormal dari 1 sampai 3 kayak tadi itu, gimana sih penanganannya? Yang pertama itu manual plasenta, atau plasentanya yang dilahirkan menggunakan tangan yang diuak-uak kayak gitu ya. Nah yang kedua itu di kuretase atau dikuret kayak orang yang habis keguguran, berarti tidak bisa di bidan, harus di rumah sakit atau klinik swasta yang besar. Kemudian dioperasi, ini yang dioperasi itu yang prekerta itu yang sudah menempel di kandung kemih, itu memang sepertinya membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Oke teman-teman, kalau misalnya kita bahas yang lahir di bidan aja, karena saya bidan misalnya, yang cuma menempel inkreta ya, menempel di dinding rahim yang terlalu dalam tapi tidak sampai ke otot gitu ya. Kenapa? Dan kita penanganannya itu pakainya manual plasenta yang diuak-uak itu, jadi tidak dengan apa itu tuh, kuret dan sesar gitu ya, karena itu jelas bukan penanganan kita. Itu kita coba manual, tapi untuk dilakukan manual plasenta itu juga kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kalau misalnya dalam 30 menit sudah disuntikan oksitosin. Yang kedua gitu, yang pertama 1 menit setelah bayi lahir, kemudian 15 menit setelah suntik oksi kedua ternyata belum lahir juga, kita suntikan lagi setelah 30 menit belum lahir, kemudian keluar darah sampai 400 cc. Kemudian kalau misalnya udah tidak ada semburan darah, tanda-tanda pelepasan plasenta seperti tali pusatnya memanjang, semburan darah, terus tuh pas di pemeriksaan dalam
dia tidak ada di dekat rahim, maka silakan lakukan manual plasenta. Jadi manual plasenta itu juga bidan tidak sembarangan. Maaf ya, jadi berisik lagi. Jadi semuanya sudah bertahap-tahap. Kenapa dilakukan itu? Berarti ada indikasi kan ya. Nah, kalian harus tahu itu. Nah, oke teman-teman, lanjut. Jadi untuk mencegah nih plasenta kayak gitu gimana? Jadi obat yang dikasih bidan itu harus diminum, terus nutrisinya ibu harus baik, kemudian ibu jangan stres, mengendalikan tingkat stres, istirahat yang cukup gitu ya. Terus kemudian kayak olahraga. Nah, untuk penanganannya ya, supaya mencegah terjadi. Nah, sekarang kenapa sih bisa terjadi plasenta kayak gitu? Pertama, karena ibu kurang nutrisi, plasenta letak rendah atau plasenta previa, kemudian ibu mudah stres, jenuh, kemudian ibu obat yang dari ibu bidan tidak suka diminum, kemudian juga ibu ada riwayat kayak anemia, preeklamsi gitu ya. Jadi selain daripada tadi pencegahannya, ibu-ibu juga harus rutin memeriksakan kehamilannya dan USG maksimal atau minimal 3 kali dalam 9 bulan atau 3 kali dalam selama kehamilan untuk melakukan USG-nya gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian pas USG udah ada tanda-tanda, Bu ini plasentanya seperti ini, kalian harus nurut apa kata spesialis obgyn ya gitu ya, dokter spesialis kehamilan, kandungan gitu ya. Kalian ikutin aja, jangan egois gitu ya, karena semuanya yakin yang terbaik. Nah, jadi kalau untuk ibu-ibu yang merasa hamilnya atau persalinannya kok aku lahirannya diuwek-uwek, pasti ada salah satunya ada masalah itu. Jadi kalian kalau udah tahu kayak gini edukasinya, jadi kalian tidak akan menuduh yang tidak-tidak kepada tenaga kesehatan. Oke. Nah, semoga bermanfaat dan sepertinya untuk informasinya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.